Salam profit untuk semua trader base. Untuk teman-teman trader yang bingung untuk analisa harian, teman-teman bisa share pairnya atau marketnya di kolom komentar sebelum jam 2. Nanti saya akan ulas untuk video sore harinya. Jadi untuk teman-teman yang bingung untuk analisa hari ini, misalnya ada pair AUD USD, hari ini ada base atau tidak ada base, atau ada peluang atau tidak ada peluang, teman-teman bisa share pairnya di kolom komentar di video terakhir saya. Nanti saya akan buatkan videonya dan saya akan upload di sore itu juga. Oke, kali ini saya akan analisa pair New Zealand USD. Di sini saya ada open posisi sell. Alasannya kita akan ulas. Yang pertama, jika kita lihat di time frame H4, di sini market sudah membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya, candle hijau ini adalah candle dominannya. Dan ini adalah candle yang breaknya sebagai candle konfirmasi, yaitu candle bear ini. Kita akan gunakan garis Fibonacci untuk mengetahui apakah market sudah merespon setup ini, karena minimal jika market merespon, harga akan turun sampai ke level Fibo 161. Jika kita lihat di sini harga belum sampai ke level Fibo 161, maka akan ada potensi harga untuk turun sampai ke level Fibo 161. Karena saya intraday, maka saya akan mencari posisi base sell atau setup sell di time frame 1 atau di time frame bawahnya dengan base sell di time frame 4. Jika kita lihat di sini terdapat base sell di time frame 4. Ini adalah base sellnya dan harga tadi pagi sudah sentuh base sell ini. Kita akan lihat di time frame 1. Jika kita lihat di sini market sudah merespon base sell ini dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya. Candle bear ini merupakan candle CB1 dan candle bear ini merupakan candle konfirmasi setup CB1 terbentuk. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Jika kita lihat di sini, saat ini harga masih bermain-main di kisaran level Fibo 50 dan level Fibo 100. Saya entry tepat saat setup terbentuk. Jadi saat ini saya sedang floating minus. Kenapa saya tidak entry atau menggunakan pending order di kisaran level Fibo 50? Karena jika kita lihat di sini tidak terdapat base di dalam setup, artinya tidak terdapat setup full margin. Jadi saya tidak punya alasan untuk menggunakan pending order. Karena itu saya entry di level Fibo 100 dengan stop loss di level Fibo 0, di kisaran level Fibo 0 untuk stop lossnya. Dan untuk take profitnya di level Fibo 261. Karena untuk take profit ideal jika kita entry di level Fibo 100 adalah di level Fibo 261. Ada yang perlu diwaspadai dengan entry saya di sini. Yang pertama adalah kita akan lihat di sini. Di time frame H4, di sini ada banyak base buy yang terbentuk di time frame H4. Sebelum harga sampai ke level Fibo 161, di sini terdapat base buy. Ini adalah base buy yang pertama. Lalu ada base buy yang kedua di kisaran level Fibo 161 dan ada base buy yang ketiga yaitu di bawahnya, paling bawah sebelum harga sampai ke level Fibo 261. Jadi sebenarnya entry ini sangat berisiko. Tapi kenapa saya berani untuk entry sell di sini? Karena saya melihat untuk setup sell dominan break di time frame 4-nya. Sekali lagi ini hanyalah analisa, jadi tidak menjamin ini akan profit, tapi saya sudah menghitung risikonya di awal. Jadi kalaupun loss, saya sudah tahu risiko lossnya, jadi tidak terlalu banyak untuk mengganggu emosi atau psikologi saya, karena saya benar-benar menggunakan risiko di awal. Ini adalah entry saya pada hari ini. Risikonya adalah saat harga ini membuat setup buy dominant break, karena sekarang harga sudah sentuh base buy di time frame H4. Lalu jika candle bear ini di break oleh candle bull, maka artinya setup sell dominant break sudah terbentuk dan mungkin saya akan close posisi atau saya akan tetap hold posisi dengan alasan di time frame 4 market sudah membuat setup sell dominant break. Kenapa saya memilih setup sell dominant break, tidak memilih setup buy dominant break? Karena jika kita lihat di sini pun market juga membuat setup buy dominant break. Biasanya untuk setup yang baru lebih direspon oleh market. Sebenarnya ini adalah salah satu setup yang cukup berisiko. Karena itu jika teman-teman menghadapi setup yang seperti ini, jika bingung atau tidak berani, paling aman adalah untuk mengabaikan setup ini. Kita bisa cari setup lain di pair lain. Tapi jika misalnya ingin masuk pun, gunakan risiko yang benar-benar sudah dihitung. Secara risiko itu benar-benar minimal sekali, sehingga tidak mengganggu psikologis saat setup ini tidak valid. Tadi pagi ada setup yang menarik, yaitu ada pair AUD USD. Saya melihat di sini untuk pair AUD USD di time frame H4. Di sini terdapat base sell. Lalu jika kita tukar ke time frame H1, market sudah membuat setup sell CB1 break.
Ini adalah candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita gunakan garis Fibonacci, harga sudah valid setupnya karena harga sudah sampai ke level Fibo 161. Sayangnya tadi pagi saya tidak mendapatkan setup ini, saya lebih fokus malah ke New Zealand USD. Faktor rezeki juga berpengaruh dalam trading, walaupun saya menggunakan teknik yang sama dengan pair yang sama juga, atau pair yang biasa saya gunakan atau yang biasa saya tradingkan. Tapi karena saya lebih memilih New Zealand USD, saya tidak mendapatkan entry di sini. Untuk peluangnya ada pair Euro USD untuk teman-teman yang belum mendapatkan entry hari ini atau yang belum pantau market hari ini. Untuk peluangnya untuk pair Euro USD hari ini untuk teman-teman yang belum ada entry, teman-teman bisa menunggu pair Euro USD ini di best buy ini, best buy yang belum pernah direspon. Lalu untuk best sell-nya juga ada saat ini, best sell yang baru terbentuk di sini. Untuk peluangnya seperti biasa, tukar time frame ke time frame 1. Untuk peluang sell, kita bisa tunggu harga untuk naik terlebih dahulu menyentuh best sell ini. Lalu jika market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka merupakan peluang untuk entry sell di sini. Begitu juga untuk entry buy, kita bisa tunggu harga untuk turun terlebih dahulu. Jika misalnya harga tidak koreksi ke best sell ini, harga langsung turun ke best buy ini. Lalu di best buy ini market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka merupakan peluang untuk entry buy di sini. Berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Untuk pair USD Jepang Yen di time frame 4 di sini juga ada best yang menarik, yaitu ada best sell yang terdekat dengan harga. Biasanya ini potensinya mungkin akan direspon oleh market. Di sini terlihat ada gap, tapi karena gapnya turun sesuai dengan candle wear-nya, artinya ini bisa digunakan sebagai base. Lalu di sini juga terdapat best buy untuk teman-teman yang memantau base ini, sebagai best buy juga bisa digunakan. Untuk peluang entry-nya kita bisa tukar ke time frame 1. Saat ini harga berada yang terdekat adalah di berada best buy. Kita bisa tunggu di best buy ini. Jika harga ke best buy tersebut lalu merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika harga tidak menyentuh best buy dan harga langsung naik ke best sell ini, dan di best sell ini market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka bisa ambil peluang sell di sini. Teknik base ini menjamin kita mendapatkan peluang untuk entry yang terbaik karena base ini biasanya direspon oleh market. Base di time frame 4 biasanya lebih direspon oleh market, karena itu teknik base melatih kita untuk lebih sabar menunggu harga di base yang terbaik atau di tempat-tempat terbaik untuk kita entry. Jadi kita tidak asal entry aja saat melihat chart, kita benar-benar dilatih untuk menunggu harga untuk masuk terlebih dahulu ke base yang merupakan tempat terbaik untuk entry. Sekali lagi untuk teman-teman yang misalnya ingin share market atau ingin share pair di hari itu, teman-teman bisa komen di setiap video saya yang baru sebelum jam 2. Nanti akan saya buatkan videonya dan saya akan upload juga di hari itu. Jadi ini bisa membuat teman-teman memiliki referensi atau gambaran atau pandangan untuk market hari itu juga. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.